Udah panggil? Sudah. Ada di sini? Ada. Sekitar sini? Sekitar sebelah mana tepatnya? Jauh banget ya. Saya awalnya nggak percaya sih. Iya, berarti yang satu lagi sebenarnya anak gaib ya, yang suka. Tapi yang di sini aku tulis pohon akarnya sebenarnya anaknya 2. Dan anak gaib itu ada di sekitar sini nggak, Rosa? Bisa dipanggil kok, saya rasa Mas Dika untuk memanggil anak kecilnya pasti datang. Dan satu lagi, ada satu yang paling berbahaya di sini mungkin bagi sebagian orang. Saya melihat di sini lah warna merah itu. Di sini nih ada campuran macan deh, semacam siluman apa gitu. Betul. Ketika saya kita sebagai orang suruh menahan sabar terkadang. Apapun yang kita rasakan kita harus sabar. Tapi terkadang kita suka membatasi, bahkan sebenarnya kita tidak membatasi. Kita tahan. Nah, itu kalau saya biarkan dia langsung jadi gitu. Langsung jadi. Kalau saya ikuti hawa emosi kita. Pernah diikuti, Pak? Itu hampir separuh karena kita masih punya benteng dasar imannya ini kita jaga. Tapi satu hal nih, Pak Dika, saya khawatir kan takut kalau saya muncul ya. Iya. Nah, Mas Dika sendiri yang kalau saya jelaskan, kalau dia terancam nih dengan orang atau statement bikin dia tersinggung, tiba-tiba dia berubah langsung gitu, kayak macan. Maksudnya dari dalam tubuhnya tuh nggak terima teman-temannya, misalnya kayak Mas Dika nggak ada apa-apa sakit loh, hati gitu. lah Kayak gitu ya. Maaf ya, ini cuma contoh ya. Dika ngapain sih kesana lah, ngapain orang nggak punya. Itu dia akan makhluknya marah. Oh, saat dia marah dan tersinggung menguasai Mas Dika ini? Iya. Tapi nggak salah di Mas Dika tahu, soalnya Mas Dika itu orangnya baik. Hanya saja teman-temannya yang posesif gitu loh. Itu nggak boleh diganggu majikan gue gitu. Datangnya dari mana, Roy? Ini sebenarnya dari keluarga ini. Nih, kayak ada akar pohon ke sini, sini dan B. Saya curiga juga mungkin saudara kamu ada yang menggunakan praktik spiritual juga ya. Saudara itu masih ada, kalau bahasa ke sana mungkin ada kejawenan itu. Kejawen, iya. Masih menggunakan kejawen. Daerah sana itu masih. Ya masih kental ya budaya sana. Oh sangat. Iya kan? Ya, berarti Solo, Boyolali sana. Berarti Pokoknya memang Jawa lah. ini ya kuat ya berarti sama dia ya. Iya. Kejawennya. Kejawennya. Berarti memang nggak bisa disalahin juga. Emang udah oke lah. Gitu. Buat aku sih nggak masalah. Gitu. Tapi kalau dibiarin, ya selama ini mungkin masih kuat ya Bapak Dika untuk menahan dan mengendalikannya. Khawatirnya kalau iya sih. Kalau saya lihat Mas Dika sih pasti bisa ngatasinnya. Gitu. Hanya saja tuh nggak boleh disinggung sama orang. Kalau kita mencoba untuk memancing emosi dia, nanti dia keluar beneran. Dan kuncinya cuma satu, dia disakitin dengan statement. Tiba-tiba berubah langsung. Jadi tombolnya kayak, itu ya, gitu pencet. Padahal diri saya nggak mau seperti itu. Saya khawatir ketika ini nanti di luar kontrol saya, misalkan sebenarnya saya tidak mau ketika itu hadir, saya sudah coba tahan, namanya kita sebagai manusia. Manusia biasa takut nanti. Bapak nggak merasa dirugikan tuh dengan adanya sosok seperti itu gitu? Justru saya khawatir nanti berdampak kalau dalam keadaan namanya kita di dalam rumah tangga ada satu masalah. Iya, itu di luar kontrol saya Karo ya takutnya. Gebukin gitu. Iya. Rumah, ke istri, ke anak. Betul, saya khawatir gitu. Atau di tempat lingkungan kita kerja. Atau jangan sampai terjadi timbul korban barulah saya ini seperti itu. Nyesel seperti itu. Makanya buru-buru saya cepat-cepat untuk ikut di acara ini. Bapak Dika ini katanya punya pernah ngelihat sosok besar seperti jin. Begitu diajak ngobrol katanya jinnya dari oh jin. Iya. Terus ya. Dia sering lihat jin gitu. Itu masa dia sih beneran, Bro? Gede banget itu gede tadi itu, kan. dan tadi saya tidak percaya. Dan setelah dia baru merubah wujud menjadi besar, nah dipeganglah perut saya, baru percaya saya jin, saya ini jin. Dan dari awal itu bisa dipanggil Kas sekarang untuk jin untuk berkomunikasi dengan kita bertiga.
Saya nggak tahu, akan saya coba karena pada waktu itu saya sudah abaikan ketika ini. Oh, terakhir ketemu Itu sama 6 tahun yang lalu kurang lebih. Oh, udah cukup lama Oh, dong. udah lama. Tapi selebihnya hanya ya, ketika tampil yang seperti tadi gitu. Ketika hadir di luar keinginan kita mungkin. Kalau orang lain ingin mengetahui di sebelah sana ada apa, saya tanpa ingin ibaratnya tanpa mantra atau apa, Tiba-tiba datang. sudah langsung respon seperti itu. Iya. Siluman macan putih terdengar di kuping saya. Oh. Ini ada turunan juga siluman macan putih. Saya ingin mencoba memanggil. Saya lihatnya macan putihnya gede banget loh, kayak sapi atau kerbau ukurannya. Oh, sebesar itu. Iya, kayak nggak kayak gajah sih, cuma seukuran kerbau yang gede gitu, buffalo. Iya. Dan- Iya, lebih besar dong. Tapi Cukup besar. siluman macan putih gitu. Dan apa yang diceritakan oleh Dika berasal dari based on true story. Jadi Dika tidak mengarang sama sekali, dan Mas Dika ini benar-benar jujur 100% karena ternyata makhluk-makhluknya memang ada beneran. Saya ingin mencoba memanggil. Saya lihatnya macan putihnya gede banget loh, kayak sapi atau kerbau ukurannya. Oh, sebesar itu. Iya, kayak nggak kayak gajah sih, cuma seukuran kerbau yang gede gitu, buffalo. Iya. Dan- Iya, lebih besar dong. Tapi Cukup besar. siluman macan putih gitu. Dan apa yang diceritakan oleh Dika berasal dari based on true story. Jadi Dika tidak mengarang sama sekali, dan Mas Dika ini benar-benar jujur 100% karena ternyata makhluk-makhluknya memang ada beneran. Tapi kok saya khawatir ya, mereka suka sama saya apa enggak ya? Tapi nggak akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, misalnya malah merugikan atau malah ganggu temennya, ganggu orang, atau mungkin saat dia datang ke sini malah nggak suka sama kamu gitu. Enggak sih, nggak apa-apa. Nggak. It's okay, aman. Pak Dika, saya pengen kamu panggilin siluman macan putih piaraan kamu dong. Saya akan coba ya. Iya, walaupun ada Karena butuh pada dasarnya sebenarnya saya tidak mau hal seperti pada manusia normal lainnya ketika hadir saya tidak pernah mengundang atau manggil gitu. Mereka ketika hadir, mereka hadir sendiri. Ketika tanpa saya minta dalam keadaan darurat, mereka hadir sendiri. Begitu. Oh, nggak pernah dipanggil. Nggak pernah khususnya. dipanggil seperti itu. Roy mau coba untuk komunikasi Saya akan coba dengan gitu. macan putih silumannya itu. Coba dipanggil aja. Baik, saya akan coba. Bisa ya? Perlu apa untuk memanggilnya? Nggak perlu. Nggak perlu apa-apa. Sudah? Udah panggil? Sudah. Ada di sini. Ada. Sekitar sini. Sekitar sebelah mana tepatnya? Gede banget ya. Saya awalnya nggak percaya sih, tapi benar-benar. Bahkan bisa lebih dari satu. Barusan mengatakan kepada saya kalau satu masih kurang, perlu 5 atau 10, 100 Jangan. pasukan. Jangan. Siap. Jangan. Nanti kalau terlalu Jangan banyak dong, malah susah jangan. dikendalikan. Saya mau Tadi pertama saya tidak yakin dia mau hadir atau tidak. Barusan mengatakan kalau satu saya masih kurang, saya bisa menghadirkan teman-temannya. Mau dipanggil semuanya, Roy? mau salah satu aja bisa masuk, itu udah bersyukur banget. Saya bisa nanya-nanya sebenarnya apa yang terjadi di luar Mas Dika. Jadi kan ya, jadi ada dua opini nih, versi silumannya sama versi Dikanya. Jadi kayak saya mau denger original cerita originalnya dari si makhluk halusnya. Berharap sih sayanya ya, macan putihnya masuk ke dalam tubuh. Kan kalau yang saya lihat nih, saya lihat ada tuh, tapi mereka nggak bisa lihat. Aku lihat banget gedenya minta ampun di situ, dan lagi kayak gituin apa namanya, kayak kucing tahu kan besok kayak